Oke teman-teman, kembali lagi ke channel Kurniawan. Kali ini kita akan bahas tentang B-roll. Nah, teman-teman pasti sering lihat style-style editing yang konten kreator yang lain itu seperti ini. Nah, cara buatnya bagaimana? Yuk, langsung aja. Oke, pertama kita masukkan dulu background atau yang apa namanya? Style editing yang perlu kita masukkan. Nah, tapi di sini nggak perlu kita masukkan karena udah disediain sama CapCut. Oke, kita masukkan dulu B-rollnya ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita masukkan dulu. Yang pertama kita masukkan backgroundnya dulu nih. Kita cari backgroundnya mana ya? Latar belakang. Oke, seperti ini. Atau ini aja ya. Ini warna apa? Kita cari dulu warna background yang cocok ya, teman-teman ya. Tapi biasanya backgroundnya itu background warna putih. Coba kita cari dulu aja ya. Background putih. Putih gini. Nah. Oh, kok nggak ada nih. Tambahin background. Sorry. Background putih. Nah. Belum nemu ya. Coba di bagian sini. Nah, ini aja kita track ke bawah, teman-teman. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, kan bentuknya kayak gini saya bentuk dulu dalam bentuk apa namanya? Dalam bentuk landscape ya, teman-teman ya. Saya bekukan dulu ya. Saya bekukan. Kemudian ini saya zoom dulu. Saya besarin. Kemudian ini saya naikin dulu ke atas. Saya tarik dulu ya. Saya tarik. Nah, kemudian di sini nih kita bakal mulai apa namanya? Footage yang bakal kita masukin itu mau seperti apa. Nah, pertama kita buat stylenya dulu nih. Buat stylenya backgroundnya itu kita masukkan dulu efeknya gitu. Nah, efeknya kita masukkan apa ya? Vignette. Nah, vignette seperti ini. Kita cari dulu ya. Atau lebih manual. Kalau mau manual di sini, teman-teman, sesuaikan. Nah, terus di sini vignette. Nah, di sini bisa disesuaikan. Tapi kan ini bentuknya kayak kurang kalau di situ. Kalau pakai efek langsung sempurna gitu kan. Mana ya yang biasa dipakai sama konten kreator ya. Kita cari dulu vignette. Oh, bukan. Mana ya? Ini agak susah ya, jadi cari ya. Di sini efek video. Terus klasik. Coba yang baru ya. Aduh, ini jaringannya agak kurang ini ya, teman-teman ya. Sorry ya. Kalau jaringannya agak nge-lag nih. Oke. Kita cari ya. Coba, oh ini. Nah, ini V-nya, teman-teman ya. Nah, saya tandain dulu biar nanti enggak kabur-kabur lagi dia dicari. Nah, oke, kita tambahin dulu sini di atasnya aja ya. Set. Kita tambahin. Nah, kalau udah, nah biasanya ikon-ikonnya itu saya dapatnya di ini, teman-teman. Saya dapat di apa namanya? Di bagian sini, Flaticom. Namanya flaticom.com gitu. Nanti linknya saya kasih di deskripsi ya, teman-teman ya. Oke, di sini misalkan saya cari apa ya, konten kreator. Oh, tulisannya kok nggak ada ya? Kreator. Oh, gimana sih? Translate dulu ya. Saya translate dulu, teman-teman. Oke, konten. Nah, oke, di sini kita bakal masuk ke sebenarnya bentar, saya bakal di situ terus di sini set. Nah, oke. Kita ambil salah satu di sini ikon-ikonnya ya, teman-teman ya. Contoh misalkan kita ambil yang mana ya? Contoh ya.
Kita ambil ini aja kali ya. Ini aja. Nah, ini kita ambil. Oke. Oh, udah masuk. Nah, kemudian saya juga untuk tambahin untuk nambahin apa namanya ikon pendukungnya gitu, biar lebih menarik gitu kan. Nah, kita untuk tambahinnya seperti inilah ya. Saya tambahin yang mana ya? Ini juga boleh sih. Ini aja. Nah, ini. Oke, satu sama ini aja. Ya, ini aja. Set. Oke. Oke, udah tambahin ya teman-teman ya. Kayak seperti ini. Nah, kalau udah, nah kita import dulu anunya, video gambarnya tadi. Oke, yang 3 ini kita import dulu. Nah, kita tambahin dulu yang sebelah sini. Oke ya, kita tambahin dulu. Nah, kemudian kita hapus dulu backgroundnya nih, hapus dulu. Nah, pakai hapusnya pakai kunci Chrome aja ya, Chrome ya. Kita kunci, terus slash ke di sini, terus kita kecilin dikit lah, kecilin. Oke. Udah, kita masukin yang lain. Kita masukin footage yang lain dulu. Nah, segini, set ke bawah. Kita ke bawah ya, kita ke bawah, kita agak miringin nanti nih, kita masukin dulu semuanya baru kita susun nanti, kita susun seperti ini. Oke, set seperti ini. Oke, kita susun dulu ya. Oke, kita biar lebih bagus kita blur di bagian sini. Nah, blur bagian video yang apa namanya footage yang ini sama yang ini. Nah, kita kasih blur dulu ya. Kita kasih tambahin efek blur aja. Oke, blur. Set. Oke, sekitar beginilah blurnya ya. Nah, terus kita turunin dulu opacity-nya ya. Opacity-nya kita turunin dulu. Set. Set. Nah, sebelumnya baru satu-satu dulu ya. Satu-satu dulu kita harus kasih keyframe biar lebih apa namanya? Lebih smooth gitu. Oke. Kita kasih keyframe dulu nih di bagian sini. Saya kasih keyframe dulu ya. Set. Nah, saya nyalain semua dulu keyframe-nya. Set. Nah, baru muncul nih, kebalik kayak muncul di sini, muncul set gini kayak set. Nah, muncul ya set. Nah, tapi aku sih pengennya kayak ini ya, aku pengennya ulang dulu ya, kita ulang dulu. Saya kurang ini gitu, apa namanya, ini gak kurang. Set mana ya, set kita naikin dulu ya teman-teman ya. Ini memang agak ribet, biar nanti sekaligus saya mau jadiin preset, soalnya ini bakal saya jadiin juga preset, jadi ini agak lebih apa namanya, agak lama biar lebih mantap juga gitu. Nanti tinggal kalau misalkan teman-teman nanti mau pakai lagi, nanti tinggal ubah aja nih bagian sininya, apa namanya, bagian footage-nya aja ini diubah. Keyframe-nya tinggal nanti apa namanya, tinggal ambil aja, tiru aja nanti keyframe-nya gitu. Jadi bisa jadi apa namanya, preset. Nah, bisa jadi preset video nanti, jadi lebih gampang lagi biar nggak apa ya, nggak ribet lagi nanti buatnya gitu kan. Nah, oke, kita lanjut lagi ya di sini. Salah. Sini ya, di awal, di akhir dulu nih. Kan tujuan akhirnya nanti bentuknya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita otak-atik di bagian akhirnya sini. Nah, kita bisa otak-atik di bagian sini.
Nah, di bagian sini. Terus nanti dia tampilnya kayak gini. Nah, tapi kayak agak ini ya, kita tambahin coba kayak gini coba. Nah, tapi agak lebih kurang lagi. Apa ya? Set. Terus nanti aku nambahin di sini. Putar di sini aja ya, teman-teman. Terlalu muter kayaknya. Nah, oke. Udah, kita tinggal set. Nah, atau misalkan kita mau lebih apa namanya? Di sini bagian sininya itu kita mau di ini opacity-nya diturunin aja di bagian sini. Nah, kita biar nanti bagian sini atau di sini, Deng. Kita bagian sinilah. Set, bagian masuk. Enggak, Deng. Nah, bagian opacity-nya kita nyalain lagi keyframe-nya. Kemudian kita nanti di bagian sini baru muncul lagi dia. Opacity-nya diturunin lagi biar set. Nice. Kita coba lihat. Oke, kita lihat. Oke ya. Nah, oke, ini udah selesai teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke yang bawah. Nah, yang bawah nih, kalau misalkan mau diotak-atik lagi di bagian sini, kita kasih keyframe lagi ya. Misalkan anggaplah kita kasih keyframe lagi di sini. Set. Set. Saya naikin lagi misalkan ya. Set. Di mana ya? Di bagian sini saya putar dulu. Nah, tapi nantilah. Ini kan nanti ada slide selanjutnya gitu, teman-teman. Nah, set. Saya ubah dulu di bagian sini. Oke. Set. Kayaknya nggak usah deh. Kayaknya agak kurang ya. Kita naikin aja di bagian sini. Oke. Set. Oke, kita lanjut ke di bagian sini. Nah, bagian sini kita juga kasih keyframe-nya ya. Kita nyalain keyframe-nya yang di bagian ini. Kita taruh di mana ya? Mau seperti ini juga bisa sih, seperti ini. Tapi kalau misalkan seperti ini gimana? Juga bisa sih. Set. Nah, rencananya nanti ini slide ini saya bakal kasih di bagian sini lagi, terus ini nanti saya hilangin, terus ini taruh di sini teman-teman. Rencananya kayak gitu nanti. Set, kita coba dulu ya. Kita hilangin di bagian sini. Kita hilangin dulu di bagian sini. Nah, ini udah rapi sih. Oke, nah, di bagian sini saya pengen putar dikit dah. Lagi. Nah,
pengen putar lagi dikit ya, putar lagi dikit, ke bawahin lagi kemana dia? Oh, oke. Set. Oke, set. Nah, kemudian kita kasih blur dulu. Nah, set. Nah, blurnya nanti jangan terlalu ya. Kalau mau dikasih juga nggak apa-apa ya. Tapi nanti kita kasih opacity-nya juga ya. Kita kasih opacity-nya biar ini juga dia, nggak terlalu ini, nggak kelihatan banget. Oke, set. Oke, ini udah selesai. Nah, kemudian kita bagian tengahnya. Sekarang kita bagian tengahnya. Nah, tampilan akhirnya kan bakal seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, tampilan akhirnya bakal seperti ini. Kemudian kita kasih keyframe lagi kayak tadi. Nah, misalkan ini apa namanya, bersamaan aja lah ya, kita coba bersamaan aja. Nice. Kemudian kita taruh di mana nih? Nah, kalau misalkan kita coba agak ke bawah, terus kita kasih mundur dikit, set. Nah, bakal tampilannya seperti ini nanti. Coba kayak di sini kita kasih opacity-nya lagi. Coba kita turunin opacity-nya. Oke, kita naikin lagi opacity-nya. Set. Bisa nggak? Oke, bisa aja. Bisa. Oke. Nah, biasanya kalau misalkan saya, teman-teman ya, biar hilang warna, jadi fokus ke warna hitam aja gitu. Fokus warna hitam aja. Jadi saya di bagian sini, di bagian mana ya? Sesuaikan. Terus nanti masuk kurva, terus ke bawahin. Nah, ke bawahin ya. Biar ini kita ubah ke masih bisa diubah nggak? Nah, ini kayak nggak buram-buram aja gitu kan. Oke, kita coba kasih apa ya? Kasih coba filter. Tapi agak kurang ya. Enggak, bentar. Jangan dikasih. Coba set. Coba bagian kurva, terus kita naikin kurva yang ini. Oh, sama aja teman-teman, sama aja. Bisa di ini ya. Set. Wah, nggak bisa dia, nggak bisa. Oke, kita harus turunin ini biar lebih hitam lagi. Oke, set. Oke. Kalau menurutku sih ya kayak gini udah lumayan ya, lumayan. Terus nanti kita bakal ganti slide-nya di bagian sini, kita ganti pakai yang ini gitu. Oke. Set. Oke, kita kasih apa ya, biar nggak terlalu kosong banget di bagian sini. Berarti kan kita kasih tulisan aja teman-teman. Jadi jangan sampai tulisannya juga dilupa ya untuk tipografinya gitu. Nah, saya udah sediain presetnya ya teman-teman ya. Set. Jadi inilah gampangnya kalau misalkan teman-teman punya preset gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman punya preset, jadi langsung di track aja gitu kan. Nah, ini saya udah ada presetnya. Nah, nice. Saya tinggal sesuaikan aja. Nah, nanti saya urungkan dulu di bagian sini. Nah, kita ubah dulu. Ini kita ubah ke warnanya hitam aja ya, kayak ala-ala konten creator gitu kan. Set. Nah, kita susun aja gitu. Kita ubah ini fashionnya jadi konten. Nah, kita harus susun balik ini. Balik. Nih harus konten kreator besar ya, kreator. Nah, konten kreator
Nah, ini kalau misalkan kalau misalkan teksnya ikutan sama yang teks pertama sama teks kedua ikut dia gitu kan, kayak gini, ikut deh. Satu yang ditarik ikut semua gitu kan. Nah, ini dimatikan aja di centang ini, matikan. Nah, udah nggak ikut-ikut dia. Ikut-ikutan terus. Nah, gitu kan. Nah, konten kreator apa ya? Di sini kita konten kreator website gitu. Kita hapus aja satu ya. Konten kreator website. Misalkan. Nah, kita kalaunya dihilangin aja kalaunya ya. Set, hapus aja dulu kalaunya. Nah, set kita tarik, kita samain ya. Kalau mau lebih detail di zoom aja teman-teman, di zoom terus ditarik-tarik aja ke atas. Nah, biar lebih detail ya, lebih rapi gitu kan. Nah, fontnya perlu diganti nggak kira-kira? Kayaknya gak usah lah ya, kita nggak usah ganti fontnya dulu ya. Kayaknya menurutku ini udah cocok sih kayak. Fontnya udah cocok. Oke. Set. Nice. Content creator website. Nah, nanti kalau misalkan nih ya, kita buat slide keduanya lagi ya. Kita buat slide keduanya. Kita tinggal pasang keyframe lagi di akhir gitu. Nah, kita mulai dari awal sini sama kayak tadi ya. Kita pasang keyframe-nya lagi. Jadi nanti tampilannya itu bakal berubah ya teman-teman ya. Di sini sama ini saya harus kasih keyframe juga nih. Nih, sama ini juga saya harus kasih keyframe juga. Nah, di sini sama yang campurannya tadi harus dikasih keyframe juga nih kayaknya. Iya, benar sekali. Oke. Ini kan yang ini agak yang mudah dulu nih. Yang mudah dulu tinggal singkirin aja. Set. Singkirin. Kita singkirin dulu. Keyframe-nya sampai di sini dulu ya. Kita kasih tanda dulu kan. Kok ikut terus nih. Nah, gitu. Kita berarti sampai sini ya. Berarti ini harus pindah ke sini. Oke. Pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Terus keputar. Nice. Keputar. Terus ke zoom ke atas. Nah, kemudian opacity-nya juga harus nyala. Nyala berarti udah nyala ya. Sini udah nyala. Berarti kita harus jelas. Kemudian efek blurnya ini juga perlu dihilangin. Nah, ini blurnya nih kayaknya sampai di sini aja kayak teman-teman. Sebenarnya ini kayaknya nggak bisa dikasih keyframe di bagian sini nih. Nice. Oh, udah sampai sini aja teman-teman. Nice. Oke. Kita ini kan udah dikasih keyframe tadi ya. Dikasih keyframe. Di bagian sini kita kasih keyframe yang inilah. Oke, kita kasih ke bawah dia nih. Kasih ke bawah. Terus kita kasih miring. Kasih miring, kita zoom. Zoom dikit, kita miringin lagi dikit. Kayaknya kecilin lagi lah. Oke. Kemudian opacity-nya kita turunin juga kayaknya ya. Oh iya, kita turunin dulu opacity-nya ya. Set. Oh, belum nyala. Set. Kita turunin lagi. Set, kita nyalain di sini, kita turunin di sini. Enggak, Deng. Jangan terlalu ini. Oh, sampai sini aja. Oke ya, set. Oke. Nah, agak kurang panjang ya teman-teman ya. Agak kurang panjang nih ya sayangnya ya. Set. Oke ya, udah jadi ya teman-teman ya. Set. Nah, ini agak saya zoom dikit. Zoom dikit lah. Oke, set. Nah, ini biasanya bakal berubah nih teman-teman. Set. Nah, berarti kan di sini ini kan hilang nih.
hilang di atasnya. Nah, hilang di atasnya kan, di sini kosong. Nah, kalau kosong kita harus isi teman-teman. Makanya percakapan selanjutnya dia tuh apa namanya? Di sini dia ngomong apa lagi nih, misalkan apa gitu kan. Nah, coba kita cari dulu ikonnya gitu. Kita cari ikonnya dulu ya. Kita cari ikonnya apa ya? Video. Apa ya? Video. Sorry, typo. Needs. Oke. Apa ya? Website gitu. Shit. Nah, website animate. Nah, di sini kita coba kasih ini teman-teman. Kita kasih ini ya. Nah, kita kasih ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Kita berarti kan di sini apa namanya? Di sini kan kosong ya. Berarti kita harus nambahin untuk percakapan di situ. Nah, kita harus tambahin set. Nah, kita hapus dulu latar belakangnya. Set. Set. Nah, posisinya nanti dia bakal seperti ini ya. Terus ini aja kali ya. Baru kita tunjukin kayak gini ya. Nah, gini aja kali ya. Baru kita sesuaikan dulu. Nah, sesuaikan biar lebih ini dia. Nice. Sit. Oke. Oke. Sampai di mana sih tadi? Sampai sini ya. Oke. Nah, kita lihat dulu nih apa namanya, kita cek dulu kasih keyframe lagi. Kita kasih keyframe ya. Kita kasih keyframe. Salah saya kasih keyframe ya. Set nih, terus ini juga. Kemudian ini harus ditarik ke sini nih. Gimana sih tadi? Ini ya. Oke. Terus di sini saya harus hilangin ini. Saya harus turunin dulu nih. Saya harus hilangin di sini dia. Set di sinilah ya. Nggak jauh-jauh dia. Jauh-jauh. Kemudian kita agak naikin ya. Kayak gitu kali ya. Set. Oke, kita turunkan juga. Kita opacity-nya berarti harus diturunkan juga ya di sini ya. Di sini harus turunkan juga. Oh, salah. Opacity-nya harus di bagian sini nih. Nah, di bagian sini biar kelihatan dia ya kan. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian kita kasih blur lagi di bagian sini. Di bagian sini kita harus blurin. Di bagian sini kita track aja di blurnya nih. Nah, di bagian sini aja blurnya ya. Set. Set. Nah, oke ya. Kayak gitu ya teman-teman ya. Set. Nah, biasanya ada tambahan-tambahannya di bagian sini. Nah, kembali lagi kita harus kasih tulisan di sini gitu. Kita kasih tulisan, kita copy paste, set. Kita harus kecilin dulu ini bagian ini biar gimana ya. Oke. Kita kecilin dulu, baru kita susun baik-baik lagi. Oke ya. Nah, masih ingat kan apa namanya? Kalimat pendukungnya mana? Kalimat pendukungnya yang mana? Ini kalimat pendukungnya, kalimat utamanya yang ini. Konten. Kreator nih, kreator sama website nih.
kalimat pendukung gitu. Oke ya. Bentar. Nah, kita sesuaikan aja. Di sini apa namanya? Di sini udah ada anunya ya teman-teman ya. Di sini udah ada animasi. Kalau mau pakai keyframe-nya di keyframe di teksnya juga bisa, nggak apa-apa. Atau nih, aku ada tips lain juga nih. Aku tinggal misalkan ya, anggaplah ini aku nggak kasih teks ya, apa namanya? Aku nggak kasih animasi ya. Aku pakai apa namanya? Pakai efek, pakai efek untuk animasinya. Oke, aku kompon klip dulu. Terus di sini favorit, kemus aku pakai pemutar 3. Nanti teman-teman tinggal cari aja di sini player 3 gitu. Nah, bakal muncul di sini. Nah, aku tarik ke bawah. Nah, dia bakal kayak agak-agak lebih smooth gitu, teman-teman. Cara hilanginnya ini kan ada musik apa nih, playing gitu kan. Nanti tinggal teksturnya nih gitu di nolin aja gitu. Nah, set. Nah, bakal agak lebih smooth gitu kan. Nah, tapi harus di apa namanya? Harus disesuaikan aja nanti nih. Nah, kadang dia nggak sesuai gitu kan. Set. Nah, set. Set. Nah, sebenarnya lebih lebih smooth. Saya lebih suka pakai ini. Tapi kalau misalkan teman-teman semua subtitle ya harus sabar-sabar aja ya, karena harus kalau misalkan teman-teman mau ngasih semuanya ya, semuanya mau dikasih kayak gini itu lebih top gitu, lebih mantap gitu kan. Tapi kadang kalau moodnya lagi datang itu semuanya saya kasih gitu semua gitu, atau saya kasih apa namanya keyframe semua dari awal sampai akhir itu saya kasih keyframe. Itu kalau mood editing mau ngedit itu wah, baru baru lagi puncak-puncaknya itu moodnya itu kalau ngedit itu. Nah, tapi kalau misalkan ya moodnya setengah-setengah biasanya ya udah langsung kasih animasi aja langsung jadi gitu kan, atau pakai efek ini gitu langsung jadi. Nah, oke, set kayak gini teman-teman ya. Sini. Nah, jangan lupa nanti dikasih ubah di sini gitu. Video konten setiap konten. Nah, kontennya saya nggak ubah tapi sini setiap. Aduh, sorry. Di bagian ini saya ini dulu ya. Tapi kalau misalkan udah keburu nanti masih bisa diubah nih, masih bisa diubah tulisannya nih. Semua website. Nah, konten setiap terus tiap website. Konten kreator dengan apa nih? Di sini konten setiap website. Nah, tergantung ini masih ini ya. Masih ngasal ya saya ngasih apa namanya teksnya ya. Nanti teman-teman bisa ubah gitu, karena ini cuma saya mau buat apa namanya, saya mau jadiin preset gitu biar nanti kalau saya misalkan saya ngedit punya klien saya nanti lebih gampang lagi untuk ambil footage-nya, nggak perlu buat lagi gitu kan. Nah sekaligus saya sharing-sharing ke teman-teman semua bisa nonton video ini sampai teman-teman juga bisa ya, alhamdulillah ya saya bisa berbagi ilmu gitu kan. Nah udah jadi nih set. Nah kalau misalkan masih mau ditambah-tambahin di sini ya gitu, intinya mainkan di bagian keyframe-nya. Nah terus apa bedanya teman-teman sama di apa namanya di Premiere atau After Effects ya. Di Premiere itu satu lebih apa namanya lebih banyak pilihannya. Keyframe-nya itu kita bisa mainkan gitu kan, kita bisa mainkan keyframe-nya lebih banyak. Kemudian ada beberapa efek yang belum tentu ada di CapCut tapi ada di Premiere gitu. Nah, makanya kan di Premiere itu kita kalau konten creator itu lebih profesional gitu kan, pakai Premiere atau After Effects gitu kan. Nah, tapi ada beberapa yang bisa kita tiru dari Premiere Pro gitu kan, atau di After Effects ada yang bisa kita tiru. Nah, tapi ini di bagian stiker ini biasanya ada di bagian bentuk gitu. Ada bentuk di sini. Sebenarnya saya mau kasih garis gitu kan, bagian garis. Ada yang sudah pernah saya buat, ada yang pernah saya buat nih. Di mana ya? Ada yang pernah saya buat. Mana ya?
Nah, salah satunya nih teman-teman ya, salah satunya garis yang tadi mana ya? Mana ya tadi? Nah, ini garis warna merah ini sebenarnya saya dibuat di sini teman-teman. Saya buat di sini. Sebenarnya ada bentuk di sini bisa buat garis pinggirnya kayak gini gitu warna merah. Nah, tapi ini kok nggak ada ya. Padahal saya sudah update gitu kan. Nah, ini juga saya udah buat presetnya kemarin teman-teman. Saya tinggal track ya. Ini preset saya kemarin. Kok nggak mau dia muncul? Error lagi. Oke, kita urungkan dulu. Nah, di bagian ini hilang dia teman-teman ya, hilang. Nah, error lagi kau, error lagi. Error lagi dia. Error lagi. Nah, ada beberapa yang sudah saya buat ya. Background. Nah, ini background ini saya udah buat teman-teman ya. Set. Set. Nah, ini garis ini. Sebenarnya saya buatnya dari sini sebenarnya, dari stiker terus ada di sini bentuk tapi nggak tahu hilang lagi dia. Nah, ini bagian ini saya ambil di Pinterest. Saya ambil dari Pinterest gitu. Ya. Terus ini bagian kotak-kotaknya juga sebenarnya saya ambil di bagian Pinterest. Nah, saya bisa pakai juga ini. Misalkan ini bagian ini ya, di bagian ini saya udah bisa ganti gitu kan. Nah, saya bisa ganti set. Nah, gitu kan udah jadi nih. Nah, saya jadi oke. Jadi tinggal apa ya? Nanti backgroundnya bisa diambil aja gitu kan. Set. Nah, gitu teman-teman. Oke ya. Oke, terima kasih dulu untuk video kali ini. Bakal kita bahas lagi lebih detail-detailnya tentang CapCut ke depannya. Dan tonton terus video-video terbaru dari saya. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian yang suka ngedit video. Dan saya doakan yang teman-teman yang subscribe YouTube saya doakan mudah-mudahan rezekinya lancar terus dan usahanya dilancarkan terus dan setiap urusannya dilancarkan terus. Oke, terima kasih. See you.